Sahabatku dalam Tuhan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah bersukacita, bersorak-sorak di dalam Tuhan, dan isi hari ini dengan karya terbaik. Berdasar pada tuntunan Tuhan melalui firman yang akan dibaca dan direnungkan saat ini. Dan sebelum itu, mari berdoa. Ya Bapa, kami akan baca renungkan firman. Kami sadar kami tak mampu memahami rahasia kebenaran firman-Mu kalau Engkau tidak singkapkan itu. Dan oleh sebab itu kami mohon Bapa dalam nama Yesus, singkapkanlah kebenaran firman-Mu melalui hamba-Mu, supaya hamba dapat memberitakan apa kehendak-Mu dan umat-Mu di mana saja mereka mengikuti pelayanan ini, mereka menemukan kehendak Tuhan dan melakukan itu di hidup ini. Ke dalam kuasa-Mu ya Allah Roh Kudus hamba serahkan dalam nama Tuhan Yesus, firman yang menjadi daging. Haleluya. Amin. Bacaan kita saat ini dari Ibrani 13 ayat 21. Ibrani 13 ayat 21 begini dikatakan. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan. Sahabatku di dalam Tuhan, bagian firman yang dibaca dari Ibrani 13 ayat 21 memberitahukan bahwa Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus memperlengkapi umat-Nya dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya. Istilah memperlengkapi memiliki arti yang sangat dalam. Memiliki arti yang memberikan kemampuan kepada seseorang untuk melakukan suatu tugas. Membuat mereka siap untuk melakukan apa yang diperintahkan. Memperlengkapi juga berarti menyediakan apapun yang diperlukan untuk dapat melaksanakan tugas yang diberikan. Allah yang memperlengkapi umat-Nya, maka umat yang telah diperlengkapi oleh Allah harus ada ketaatan untuk melakukan kehendak-Nya. Umat harus mengerjakan segala sesuatu yang berkenan kepada Allah di dalam Yesus Kristus, supaya apa yang dikerjakan datangkan kemuliaan bagi Allah sampai selama-lamanya. Artinya, segala sesuatu yang dikerjakan yang berkenan kepada Allah harus dilakukan terus-menerus, bukan hanya pada situasi tertentu, bukan hanya dalam keadaan yang menyenangkan, tapi juga di tengah menghadapi tantangan penderitaan. Sebagaimana yang dialami oleh umat Tuhan dalam konteks kitab Ibrani. Sekalipun di tengah penderitaan, umat harus mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab untuk itulah Allah memperlengkapi umat-Nya dengan segala yang baik, supaya di tengah penderitaan, umat tetap berdiri teguh, tetap kuat dan menang. Umat diperlengkapi dengan perlengkapan rohani, diperlengkapi dengan perlengkapan senjata Allah. Dan oleh sebab itu firman Tuhan katakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Efesus 6 ayat 11 dan ayat 13. Perlengkapan senjata Allah antara lain, sekalipun di tengah penderitaan, umat tetap melakukan kebenaran, keadilan, membuktikan iman, tetap berpegang pada firman Allah dan hidup di dalam doa. Efesus 6 ayat
14-18. Ini perlengkapan rohani yang sesuai dengan kehendak Tuhan dan hendaklah ini dilakukan dalam kehidupan umat. Sahabatku di dalam Tuhan, sebagai keluarga Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai pelayan Tuhan, Tuhan telah memperlengkapi kita dengan segala sesuatu yang baik, apakah itu kekuatan, kesehatan, keberhasilan, keterampilan, pekerjaan, kekayaan, kepintaran, jabatan, kedudukan, kecantikan, ketampanan, keamanan, kedamaian, dan lain sebagainya. Pergunakanlah semua yang Tuhan anugerahkan itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Kerjakanlah segala sesuatu yang dipercayakan kepada kita sesuai dan berkenan kepada Allah. Sekalipun berada di tengah tantangan dan penderitaan, tetaplah dan terus kerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya apa yang dikerjakan, baik dalam keadaan susah dan senang, sukses atau gagal, diberkati atau tidak diberkati, bahagia atau menderita, semua yang dikerjakan datangkan kemuliaan bagi Tuhan sampai seterusnya dan selamanya. Semoga demikian. Haleluya. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Bapa, firman telah diberitakan. Ya, firman ini menguatkan kami, meneguhkan iman kami, supaya di tengah situasi sulit sekalipun, kami tetap mengerjakan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan dalam nama Yesus. Dan diberkati semua yang tetap taat setia mengikuti pelayanan ini, dan diberkati tim multimedia, seluruh perangkat pelayan, seluruh anggota jemaat, biar Tuhan pakai dan bahkan Tuhan berkati program-program pelayanan dilancarkan dan disukseskan dalam nama Yesus. Tuhan tolong juga untuk kegiatan pembangunan rumah gereja dilancarkan dan disukseskan. Panitia, para pekerja, seluruh perangkat pelayan dan umat Tuhan yang ada, semua bergandengan tangan untuk lakukan yang terbaik demi keagungan kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan tolong berkati juga bangsa kami, pemimpin-pemimpin yang ada. Tuhan tolong pulihkan keadaan ekonomi saat ini. Tuhan mampukan supaya bangsa kami bisa pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat di tengah situasi dunia yang mengalami krisis global ini. Tuhan bertindak sehingga Engkau diagungkan, dimuliakan, kini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Demikian pelayanan firman dan doa. Salut dan bangga, kamu hebat, kamu sangat berarti, kamu tetap setia mengikuti pelayanan ini, kamu berharga dan mulia di mata Tuhan. Tuhan mengasihimu. Shalom, salam sehat dan tetap sehat. Jaga iman, jaga imun, so pasti aman. Sebab Tuhan menjaga, menolong, memberkati, dan menyelamatkanmu. Amin. Trims. Jangan lupa subscribe channel Demi Bukit Moria Rike. Dan nyalakan lonceng di samping kanan untuk memperoleh info terbaru mengenai ibadah-ibadah yang dilaksanakan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.